Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami dari Telkom University kelas D3 TK 4402 akan mempresentasikan hasil tugas besar sistem digital dengan judul Object Detection with YOLO and OpenCV yang bertopik kendaraan. Yang beranggotakan saya sendiri, Yohana Nerisa Angela Sinambela dengan NIM 67022011058, dan teman saya Rafli Zidan Maulana dengan NIM 67022202027. Baik, ringkasan dari tugas besar ini adalah dalam program tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi gambar yang muncul dalam suatu file atau secara live record atau rekaman atau secara real time dan dapat mendefinisikan objek yang terlihat. Di sini kita menggunakan algoritma YOLO atau You Only Look Once yang berguna mendeteksi sebuah objek secara real time dan library OpenCV untuk mengolah gambar serta video. Pendahuluan, latar belakang, di zaman yang ini dikenal dengan zaman 4.0 di mana semua hal terpacu pada bidang teknologi. Semakin bertambahnya zaman, semakin tinggi pula teknologi yang dikembangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami merancang sistem dasar pengolahan citra yakni mendeteksi suatu objek secara real time, di mana program tersebut dapat berguna ke depannya. Rumusan masalah adalah yang pertama, apa fungsi object detection? Yang kedua adalah bagaimana cara membuat program detection object. Dan tujuannya yang pertama mengetahui fungsi dari object detection, yang kedua adalah mengetahui perancangan program object detection. Dasar teori dari tugas besar ini adalah YOLO, You Only Look Once, merupakan algoritma yang berfungsi mendeteksi sebuah objek secara live atau real time, dan juga berupa gambar yang memiliki keakuratan tinggi di dalamnya, hingga 100%, di mana kita dapat mengaktifkan kamera yang kita punya atau dengan memasukkan gambar atau video ke dalamnya. Dan juga OpenCV adalah sebuah library yang dikhususkan untuk penglihatan komputer secara real time, dan Python merupakan bahasa pemrograman. Baik, di sini dapat kita lihat desain sistem yang akan digunakan. Pertama-tama kita akan melakukan penginstalan library seperti Python, NumPy, dan juga OpenCV strip Python. Selanjutnya kita akan menginput gambar ataupun video sesuai dengan folder yang digunakan. Lalu kita akan memasukkan library coding. Lalu pada program akan ditampilkan object detection, ada dua, yaitu menampilkan object detection pada file dan juga menampilkan object detection kamera ataupun live detection. Baik, selanjutnya akan ada demonstrasi langsung yang didemonstrasikan oleh teman saya Rafli Zidan Maulana. Terima kasih Yohana. Di sini kami membuat dua bentuk program. Yang pertama adalah deteksi gambar dan kedua adalah live detection yang bisa mendeteksi secara langsung dan juga dari video. Yang pertama kita ke gambar dulu. Seperti yang dirancang, sebelumnya kita melakukan instalasi. Yang pertama pasti penggunaan bahasa pemrograman yakni Python. Kita menggunakan Python. Yang kedua kita harus menginstal OpenCV dan NumPy. Nah, bagaimana cara penginstalannya? Di sini kita juga menggunakan PyCharm untuk aplikasi codingannya ya. Di sini mudah, di sini ada terminal. Nah, di sini langsung terlihat page yang telah terinstall, ada NumPy, OpenCV. Nah, yang belum terinstall, kita tinggal klik pip install. Di sini kita tinggal ketik pip install NumPy, enter, dan OpenCV Python, enter, maka akan muncul. Nah, untuk pengecekannya bisa ketik pip list. Oke, langsung saja. Yang pertama, langkah pertama kita akan melakukan import library, di mana import library ini menggunakan NumPy dan juga CV, ya, ini OpenCV. Dan di sini adalah merupakan algoritma yang digunakan untuk load YOLO atau memproses YOLO-nya. Di sini adalah untuk memproses YOLO-nya.
Dan di sini ada fungsi di mana untuk kita meload suatu file, dan di sini kita filenya menggunakan foto. Kemudian di sini juga ada untuk mengganti ukuran foto, ukuran akan tampilannya nanti. Di sini saya nonaktifkan biar otomatis. Kalau ingin diaktifkan tinggal ini dihapus, dan nah ini bisa diganti fx dan fy, fx dan fy. Dan selanjutnya di sini adalah algoritma untuk melakukan deteksi objek. Jadi pada algoritma ini, pada fungsi ini kita akan melakukan sistem akan melakukan deteksi objek. Dan di bawah ini ada class config box for out in outs. Ini akan menampilkan informasi pada layar, di mana terdapat untuk menyenteng akurasi, yaitu if confidence, dan juga menampilkan objek yang terdeteksi. Di sini jika fungsi tadi telah melakukan deteksi objek, di sini adalah fungsi untuk menampilkan objeknya. Nah, selain itu, kita juga mengukur koordinatnya. Selanjutnya di sini ada for i in ring. Nah, in ring ini adalah fungsi logika, di mana pada layar nanti akan muncul suatu bangun ruang untuk membuktikan bahwa, menjelaskan bahwa ada suatu objek yang telah terdeteksi. Dan di sini kita menggunakan image ya. Kita run aja. Di sini kita menggunakan foto 1. Nah, bagaimana cara memasukkan foto atau file-file lain ya? Kita tinggal drag. Di sini kalian akan menyimpan di sini. Di sini akan ada muncul folder sendiri, dan itu tersimpan di file manager kalian. Tinggal kalian drag atau copy, kalian masukkan ke tempat ini. Kalian misalnya saya pick ya, picture, pick. Itu tinggal drag atau copy, paste sini akan muncul secara otomatis. Dan untuk penyetingannya, di sini kita menggunakan foto 1. Kita run. Oh maaf. Kita run. Nah, di sini muncul ada bus, truck, person, motorbike. Ini ada motorbike, ada car, ada person, terus ada truck. Ya, seperti itu. Kita coba menggunakan foto lain, ya, ini foto 2. Ya, foto 2 ini terdeteksi bahwa ini adalah pesawat tempur ya. Dan namanya adalah aeroplane di sini ya. Nah, untuk pengeditannya kita bisa melakukan edit color, dan juga bisa edit text. Di sini saya menggunakan color kernel dua ini. Ya, kemudian untuk fontnya juga bisa kita ganti di sini. Untuk font kita bisa ganti, dan untuk koordinatnya juga bisa diganti. Koordinat nanti itu muncul seperti ini. Ini koordinat di bagian ini. Oke. Terus kemudian yang kedua, kita ada live detection, di mana dapat mendeteksi secara live dari kamera atau kita mendeteksi suatu video. Nah, di sini kita menambahkan satu library, yaitu import time. Sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan load YOLO. Nah, di sini kita menggunakan 2 load YOLO. Nah, 2 load YOLO ini itu harus wajib diinstal, karena ini termasuk library atau algoritma yang digunakan untuk mendeteksi suatu objek ya, tadi ya, yang YOLO you only once. Di sini kita melakukan load YOLO. Codingan ini sama seperti yang sebelumnya, kita melakukan load YOLO, dan di sini kita melakukan load video dengan time frame. Di sini ada time frame-nya dari 0, dan untuk ukurannya, nama ini adalah font harshly played. Di sini ada while true. While true ini berfungsi untuk melakukan, di sini ada frame rate, jadi ukuran frame-nya, dan di sini ada logika untuk melakukan deteksi objek dan juga menampilkan informasi layar. Untuk menampilkan informasi layar di sini kita menggunakan for. Nah, for-nya di sini itu juga termasuk ada confident yang menentukan akurasi, dan di sini ada logika untuk membuktikan bahwa objek itu telah terdeteksi. Di sini juga kita menggunakan koordinat bangun ruang. Oke,
Oke, untuk for in range ini sama. Jadi untuk menampilkan sebuah box atau bangun ruang, untuk menjadi informasi kita nanti bahwa itu adalah suatu objek seperti itu. Dan di sini itu ada put text. Di sini put text ini suatu teks ya nanti ya. Di sini kita bisa mengedit. Di sini ada put text juga. Ini akan menampilkan FPS. Jadi strron ini berfungsi, dia akan bergerak menghitung kayak jalan, angka akan terus naik seperti itu sesuai dengan FPS yang ada tadi, yang frame ID tadi. Dan kedua adalah ini untuk label FPS aja ya. Jadi dihapus nggak apa-apa. Di sini kita bisa mengatur warna, mengatur tebal tulisan dan besar kecilnya. Oke. Di sini kita mencoba menggunakan video K1 tadi. Nah, K1 kita coba run. Nah, di sini mungkin kelihatan nggak ya? Di sini ada tulisan boot dan itu dia mendeteksi selama ini dia akan bergerak tuh kan. Dia di pace-nya dia akan naik turun nah itu. Itu fungsi STR tadi. Dan di sini boot sebesar 99%, di mana itu yakin untuk mau 100% bahwa itu adalah boot, dan di sini ada persen. Nah, tadi kan kita menggunakan FPS yang sangat-sangat rendah ya, jadi sangat nge-lag sekali. Di sini untuk mengganti atau biar tidak nge-lag ya, kita harus menghilangkan fungsi ini. YOLO ini kita hilangkan ya, di sini kita hilangkan, maka FPS-nya akan tinggi dan tidak akan terjadi nge-lag. Namun akurasi itu akan mengalami kemunduran atau semakin turun. Akurasinya jadi tidak tepat. Kita coba run. Nah, di sini dia tidak mendeteksi bahwa ini sebuah kapal karena akurasinya mengalami kehilangan ya. Sebenarnya nggak hilang, tapi ada. Cuman nggak yakin 100% bahwa ini adalah sebuah kapal. Nah, seperti ini. Nah, dia tadi sempat ada biru-biru ya. Ini dia sebenarnya terdeteksi tapi nggak yakin. Nah, ini untuk gambar satu ya. Kita coba kalau gambar itu ada gambar walking. Nah, di sini, nah, ini dia kan ada biru-biru nih. Dia ada kotak yang menunjukkan ini personan mobil, tapi tidak yakin bahwa ini adalah objek yang dimaksud gitu. Makanya kita menggunakan ini. Nah, kita memang komputasinya itu menggunakan CPU ya. Sebenarnya bisa pakai GPU dan atau VGA, cuman lebih rumit sih, dan saya mencoba yang ini lebih mudah. Nah, saat kita di sini ada persen 100%, yaitu satu tadi 100%, dan ini persen ada car, ini ada car lewat ya. Emang lag sekali ya, FPS-nya sampai ya cuma 317 seperti itu. Nah, untuk melakukan live detection kamera, kita tinggal mengganti yang di dalam kurung itu kita ganti menjadi 0. Nah, ya diganti menjadi 0, dan ketika dijalankan, coba dijalankan jadi. Nah, dapat kita lihat ini program dapat mendeteksi live video. Seperti di belakang kita bisa melihat ada clock, ada CPU monitor, dan juga ada person. Zidan kedetek sebagai person, ya benar. Coba geser dikit deh. Apalagi yang kedetek ya? Ini. Nah ya, itu bisa kedetek sebagai cellphone. Dan di sini kita menggunakan VPS yang rendah agar tingkat akurasi dalam pendeteksi juga tinggi ya. Ya, untuk selanjutnya di sini ada pengujian dan analisis yang akan disampaikan oleh Yohana. Troubleshooting. Terdapat error pada program, yakni di line color sama dengan colors E, yaitu index error, index 81 is out of bounds for axis 0 with size 80. Maka kita harus mengganti ataupun menyesuaikan sesuai dengan codingnya. Selain itu, untuk mendapatkan FPS yang tinggi, maka kita harus kekurangan akurasi pada pendeteksian, dan juga sebaliknya. Ketika kita ingin mendapatkan akurasi yang tinggi dalam pendeteksian objek, maka kita harus menggunakan FPS yang rendah.
Dan untuk saran pengembangan sendiri ya, kita menganalisis bahwa dalam object detection itu tentunya banyak sekali kita dapat melakukan pengembangan seperti menghitung banyak kendaraan, mencatat plat nomor, dan lain-lain. Karena proyek kami ini merupakan dasar objek deteksi, jadi tentunya pasti banyak banget sistem yang bisa untuk dikembangkan. Dan selanjutnya untuk program kami sendiri ya, seperti yang tadi, kita harus meminimalisir FPS yang rendah dan lain-lain. Ada juga beberapa fungsi error yang harus menyesuaikan codingannya. Di sini kita juga menggunakannya kan komputasi CPU. Jadi jika CPU-nya itu nggak recommended, maka bakal nge-lag sekali, akan nge-lag sekali. Dan di sini kita bisa menggunakan GPU atau VGA sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Rafli Jida Maulana dan teman saya Yohana pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.